Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Bertemu kembali dengan Pak Ari. Ya. Kita masih di tema 1, hidup rukun. Ya. Pak Ari akan mereview subtema 3, ya, akan mengulang subtema 3, hidup rukun di sekolah. Simak materinya Pak Ari dengan baik ya. Disiapkan buku tulisnya. Kalian semua sudah siap? Baik, kalau sudah siap, mari simak ya. Nah, ini anak-anak, ayo membaca. Bacalah teks Pancasila berikut. Nah, ayo teman-teman, kita baca bersama-sama teks Pancasila ya. Siap? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kalian harus hafal Pancasila ya. Kelima ini harus dihafalkan ya. Nah, yang di bawahnya ini adalah simbol sila-sila pada Pancasila ya. Gambar 1. Apa ini? Ya, bintang. Ya, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Gambar 2, rantai. Ya, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu gambar 3, pohon beringin. Persatuan Indonesia. Gambar 4, kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar 5, padi dan kapas ya. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman semua harus hafal Pancasila dan simbol-simbol pada Pancasila. Ya, anak-anak, dihafalkan ya. Baik, selanjutnya. Ini, Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat gambarnya ini. Udin dan teman-teman menikmati bekal yang dibawa dari rumah ya. Ini apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Ya. Apa yang teman-teman lakukan biasanya kalau istirahat? Ya. Apa kamu bermain dengan temanmu? Ya. Apakah kalian bermain dengan teman? Pastinya bermain ya kalau istirahat. Ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Gimana ya anak-anak? Harus saling rukun ya. Kalau bermain harus saling rukun, tidak boleh bertengkar. Ya, teman-teman. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, anak-anak, simak percakapan ibu dengan Udin ya.
Ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Lalu Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Lalu ibu berbagi menunjukkan sikap rukun. "Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Nah, teman-teman, ini tadi percakapan ibu dengan Udin. Ya. Apakah teman-teman menemukan kalimat perintah ya, di percakapan tadi? Nah, kalian masih ingat kalimat perintah? Pak Ari ulang kembali ya. Nah, teman-teman, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Ya, teman-teman, contohnya bukalah, ya, tutuplah, matikan, buanglah. Nah, itu contoh kalimat perintah atau kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Ya. Jika kita menulis kalimat perintah, harus diakhiri tanda seru. Ya, teman-teman, jangan lupa diakhiri tanda seru. Seperti ini ya tandanya. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Ya. Misalnya ini, "Tolong bukakan pintu itu." Nah, diakhiri dengan tanda seru. Ya, dan ada kata tolong. Ya. Jadi kalian kalau merintah teman kalian untuk melakukan sesuatu harus dengan sopan. Nah, sini juga Pak Ari ulang kembali kalimat ajakan, ya teman-teman. Ada yang masih ingat apa kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Ya, teman-teman, kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Ya. Diakhiri tanda seru juga ya teman-teman. Contohnya nomor 1, ayo kita bermain bola di lapangan. Ya, ada kata ayo. Ya, dan berakhiran tanda seru. Seperti ini ya teman-teman. Contoh nomor 2, mari kita makan bersama di kantin. Nah, ini ada kata mari ya, berakhiran tanda seru. Ya teman-teman, kalian bisa menulis ulang kembali. Bagi yang belum menulis pengertian kalimat perintah dan kalimat ajakan ini, ya, bisa dipahami ya teman-teman. Baik, selanjutnya belajar membaca bilangan. Nah teman-teman, Pak Ari ulang kembali ya untuk materi yang ini. Ya, cara membaca bilangan. Contohnya nomor 1. Ya, bilangan 2, 3, 5 dibaca 235. Ya, bacanya 235. Bukan 235, itu salah. Ya. Angka 2 yang paling depan menempati ratusan. Angka 3 yang tengah menempati puluhan. Angka 5 menempati satuan. Ya, contoh nomor 2. Bilangan 325 dibaca 325. Ya, bacanya 325, bukan 325. Nah, angka 3 menempati ratusan.
Angka 2 menempati puluhan. Angka 5 menempati satuan. Nah, untuk nomor 3, bilangan 530 dibaca 530. Ya teman-teman, bacanya bukan 530 tapi 530. Ya. Angka 5 menempati ratusan. Angka 3 menempati puluhan. Angka 0 menempati satuan. Nah, teman-teman yang belum mencatat ini bisa dicatat di buku tulis tematik kalian. Ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan ada 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kita akan menjumlahkan ya, siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Siswa laki-lakinya ada 125 dan siswa perempuannya ada 117. Nah, teman-teman, caranya untuk penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara panjang atau pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini, teman-teman. Bilangan 125 sama dengan dibuat panjang. Ya, ratusan. 100 ditambah puluhannya 20 ditambah satuannya 5. Ya. Lalu bilangan 117 sama dengan ratusannya 100 ditambah 10 ditambah 7 satuannya. Lalu kita jumlahkan. Ya. Cara menjumlahkannya dari angka yang belakang ya, atau satuan. Ya, bukan dari ratusan. Ya. Menjumlahkannya dari angka satuan. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12 ya. Kita tulis di sini 12. Perhatikan ya teman-teman. Lalu 0 ditambah 0 0 ya. 2 ditambah 1 1 ya. Lalu 0 ditambah 0 0. Lalu 0 ditambah 0 0. 1 ditambah 1 2 ya. Jadi ya ketemu 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, teman-teman, karena di sini ada angka puluhan dan satuan di angka 12, maka kita akan pisahkan dulu ya teman-teman. Seperti ini. Ya. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Nah, lalu 200 ditambah 40 ditambah 2 ya. Hasilnya 242. Nah, teman-teman, ini cara menggunakan cara panjang ya. Lalu yang cara pendeknya seperti ini ya. Kalian tulis bentuk susun 125 ditambah 117 ya. Caranya sama yang dari satuan dulu ya. Cara menjumlahkan jadi angka satuan. 5 ditambah 7 sama dengan 12 ya. Tulis 2 ya. Tulis angka 2, satuan simpan 1 puluhannya ya. Di atas angka 2 ya. Lalu 2 ditambah 1 3 ya. Masih mempunyai simpanan 1 ditambahkan ya. Jadi 4 ya. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi hasilnya 242 ya.
sama hasilnya. Cara panjang dengan cara pendek hasilnya sama. Teman-teman bisa menggunakan cara panjang atau cara pendek ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Semoga teman-teman diberi kemudahan. Nah, ini teman-teman menjumlahkan tanpa menyimpan ya. Perhatikan contohnya. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, teman-teman, kita akan menjumlahkannya ya. Caranya kita bentuk susun seperti ini ya, 134 dan 123 ya. Kita tarik garis, kita jumlahkan ya. Cara menjumlahkannya ya, tambahkan angka satuan ya. Ya, jadi yang ditambahkan terlebih dahulu angka satuan dengan satuan ya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Lalu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi hasilnya 257 ya. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Mengerti ya teman-teman ya. Untuk latihan, nah ini teman-teman, untuk latihan di rumah ya, kalian bisa berlatih mengerjakan 1 sampai 5 ya. Caranya seperti yang Pak Ari contohkan tadi ya, kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian ya. Ini untuk latihan penjumlahan dengan cara panjang ya, teman-teman bisa mengerjakan seperti yang Pak Ari contohkan tadi ya, nomor 1 sampai 2 ya. Jangan lupa menjumlahkannya dari satuan ya, bukan ratusan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Nah, perhatikan gambar berikut teman-teman. Peragakan gerakan berikut ini ya. Kalian bisa memperagakannya di rumah ya. Berjalan ke depan ya. Caranya pandangan lurus ke depan ya. Tangan diayunkan, kaki yang dilangkahkan, kaki kiri dulu ya. Sikap berjalan yang benar ya. Berjalan ke belakang ya. Untuk berjalan ke belakang, kalian harus minta bantuan kepada ayah atau ibu ya, karena untuk keselamatan kalian biar tidak jatuh ya. Berjalan ke samping ya. Berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, teman-teman, kalian bisa memperagakannya ini di rumah ya teman-teman. Nah, baik, materi tematik kita, untuk mengulang materi tematik kita sampai di sini ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan kesemangatan dalam pembelajaran daring ini ya. Pak Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.